Nah, pas mereka lagi kebingungan berusaha buat ngelepasin cekikannya Dion, ada suara yang sangat besar dengan tiba-tiba. Mereka semua bertiga mendengar. Caiki kurang ajar. Caiki kudu ditinggal ning kene. Kudu nampa paukuman kanggo tumindake. Adi kelihatan di situ pasukan berkuda tersebut banyak dan ada pula yang membawa nampan ya, berjalan. Itu berisi kembang nampannya sambil melakukan tabur bunga sepanjang jalan itu. Dan ada pula yang menyalakan dupa. Nah, singkat cerita mereka perjalanan turun, mereka mulai masuk ke hutan Patuk Alap-Alap. Ini sangat terkenal banget dalam pendakian ke Gunung Merapi. Alas Patuk Alap-Alap. Dion ini memasuki hutan Patuk Alap-Alap terus saja membidik burung yang ada di situ dengan ketapel besinya. Sampai akhirnya ada seekor burung yang kelihatan kena tuh dan jatuh. Mereka ketakutan sebenarnya. Waktu ngediriin tenda itu mereka juga kakinya agak bergetar ya kan, keringat dingin muncul karena di hutan Patuk Alap-Alap walaupun belum malam ya, itu masih sore, setengah enaman mereka mendirikan tenda, tapi suasananya kan udah gelap, suram banget. Pohon-pohonnya yang gede di situ, pokoknya gelap lah, suram. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diangkat dari kejadian nyata yang dialami oleh salah seorang pendaki zaman old ya. Udah dibilang mapala senior lah, tahun 90-an, yaitu Mas Heru dari Jakarta. Nah, kejadian ini terjadi ketika beliau mendaki di Gunung Merapi, melakukan ekspedisi di Merapi bersama ketiga orang kawannya via Kaliurang pada waktu itu tahun 1992. Nah, pada saat pendakian tersebut, salah satu kawan dari Mas Heru ini pada akhirnya mengalami depresi berat dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Kok bisa sampai ada kejadian seperti itu? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal pada tahun 1992. Waktu itu Mas Heru mendaki bersama ketiga orang kawannya yang bernama Dion, Kamal, dan Andri ke Gunung Merapi via Kaliurang. Waktu itu Mas Heru masih kuliah di tahun kedua dan belum masuk mapala pada waktu melakukan pendakian tersebut. Jadi awal-awal Mas Heru ini mulai aktif di dunia pendakian. Pendakian waktu itu dibayarin ya, disponsorin lah, di endorse sama salah seorang kawannya yang bernama Dion. Nah, jadi Dion ini memang anak orang kaya, anak seorang pejabat, tapi mempunyai hobi mendaki gunung. Hobinya itu ekstrim walaupun dia anak orang kaya. Nah, Dion ini adalah teman dari Mas Heru semenjak SMP. Tapi ketika masuk SMA dan kuliah, dia berdomisili di Amerika, melanjutkan SMA dan kuliahnya di sana. Nah, pada waktu melakukan pendakian tersebut, Dion posisinya lagi pulang kampung nih di Indonesia ya, dan menghubungi Mas Heru waktu itu. Dan setelah mereka kontak-kontakan, akhirnya mereka sepakat buat naik ke gunung, mengisi liburan semester pada waktu itu. Setelah disepakati, mereka akan naik ke Gunung Merapi via Kaliurang. Jadi pendakian itu adalah pendakian pertama mereka semua ke Merapi ya. Nah, waktu itu belum ada istilah seperti zaman sekarang, ranger ya. Kalau zaman sekarang kan ada ranger, istilahnya apa? Kayak penjaga gunung. Dulu itu adanya cuma kuncen. Ya, kayak apa ya, kuncen itu penjaga sama kayak pemegang kunci gunung gitulah.
Dulu di Merapi ada almarhum Mbah Marijan. Mungkin teman-teman yang nonton video ini banyak yang tahu ya, almarhum Mbah Marijan. Nah, singkat cerita mereka itu udah ada di base camp. Di base camp Gunung Merapi. Mereka melakukan persiapan logistik, sembari mereka itu beramah tamah dengan Sang Kuncen ya, almarhum Mbah Marijan dulu, waktu beliau masih hidup. Nah, waktu mereka lagi beramah tamah, anehnya Sang Kuncen, almarhum Mbah Marijan, saya nyebutnya Sang Kuncen aja ya, biar enak. Anehnya Sang Kuncen itu menatap Mas Heru dengan tatapan yang tajam, seperti menerawang, seolah-olah dia itu menerawang sesuatu. Dan tiba-tiba Sang Kuncen tersebut bersikap hormat sama Mas Heru, seperti mau apa ya, seperti mau sungkem ya. Jadi tangannya itu di atas kepala. Nah, di situ kan Heru kaget. Setelah itu Sang Kuncen menjelaskan kepada Mas Heru kalau dia itu masih keturunan, mempunyai garis terah keturunan dari kerajaan. Mas Heru ini waktu itu cuma diem. Terus dia tersenyum dan merangkul Sang Kuncen ya, biar bersikap biasa aja. Jangan hormatlah sama dia. Karena Mas Heru ini merasa nggak enak ya, diperlakukan berbeda dari teman-temannya, dari pendaki lain yang juga lagi ada di base camp. Nah, di posisi lain, Dion menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di base camp waktu itu. Karena dia itu mengalungi sebuah ketapel besi. Jadi hobi Dion ini selain mendaki gunung di Amerika ya, dia mempunyai hobi juga berburu dan memasak. Nah, singkat cerita Sang Kuncen memberi mereka saran untuk mendaki besok pagi aja. Jangan malam ini. Pokoknya Sang Kuncen itu memberi saran aja sama mereka ya. Nggak tahu apa alasannya. Nah, di situ Dion yang keras kepala. Dia itu pengennya naik malam itu juga. Dia sempat bilang waktu itu, gunungnya nggak tinggi ini kan, puncaknya aja kelihatan. Ayolah malam ini aja. Tapi akhirnya Mas Heru ini memberi pengertian kepada Dion kalau bisa menghargai saran dari Sang Kuncen. Udah besok aja, Yon. Kan Mbak Marijan bilangnya besok pagi-pagi aja, nurut aja. Akhirnya dengan agak sedikit kesal kan Dion ini akhirnya nurut sama saran dari Mbak Marijan setelah diyakinkan sama si Heru. Akhirnya malam itu mereka berempat pun tidur di base camp. Nah, singkat cerita, pagi tiba dan itu adalah hari Rabu. Setelah sarapan, mereka pun mulai mendaki ya, masuk jalur pendakian itu jam 8. Pos demi pos mereka lewati, dari mulai medan yang landai sampai medan yang terjal ya. Pada waktu itu tahun 90-an itu vegetasi hutan masih rapat ya. Mulai dari berpasir, berbatu itu masih rata. Nah, pendakian mereka memang santai. Sesekali mereka berhenti, ngerokok, minum, kayak nggak dikejar waktu lah, pokoknya santai. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka sampai nih di Pasar Bubrah. Pasar Bubrah jam 2 siang. Di situ mereka ngediriin tenda dan mulai memasak. Setelah masakan matang, mereka makan, ngopi, ya, ngobrol dengan pendaki lain seperti biasanya lah. Nah, tiba-tiba Dion ini bilang sama teman-temannya dia ingin ke puncak Garuda karena biar dapat momen munculnya sunset pada sore itu. Nah, pas Dion lagi ngajakin ketiga temannya, tiba-tiba ada seorang pendaki yang bilang, jangan muncak sekarang. Kawah itu lagi ngeluarin uap beracun. Akhirnya Dion ini kan diem ya, jadi diem dan terlihat memainkan ketapel besinya. Dion ini tiba-tiba bilang di depan ketiga temannya, Pasar Bubrah luas ya, kita bisa main bola sambil dia itu nendang batu-batu yang ada di situ. Kamu jangan sembarangan, kalau di sini kamu dijagalah sikapnya, jangan seenaknya gitu.
Nah, Dion malah marah ketika ditegur sama Mas Heru. Emang kenapa sih? Dikit-dikit nggak boleh? Ya bukan kayak gitu. Kalau ya kita kan harus menghormati. Di sini juga ada yang nunggu kan, nggak cuma kita. Nah, Dion ngejawab lagi tuh. Cuma di sini naik gunung kesannya kok mistis. Di Amerika nggak ada serem-seremnya naik gunung. Nah, Mas Heru, Andre sama Kamal cuma diem, geleng-geleng kepala ya. Karena mau negur lagi gimana? Karena mereka ngerasa nggak enak kan, pendakian tersebut kan dibayarin sama si Dion. Dion itu bosnya kan. Setelah itu Dion duduk di atas sebuah batu yang cukup besar. Nah, tiba-tiba seorang pendaki indigo menghampiri Mas Heru. Dia bilang sama Mas Heru, "Mas, itu temannya ditegur, jangan seenaknya." "Iya Mas, emang kenapa Mas?" "Mohon maaf nih Mas, percaya nggak percaya ya, itu di batu tempat dia duduk ada juga yang duduk di situ." Mas Heru kan agak kaget ya. "Yang bener Mas." "Iya, makanya saya bilang, ini saya nggak main-main, saya bisa lihat Mas." "Oh iya Mas, iya." Nah, jaraknya kan agak jauh nih. Ya, Dion duduk sama Mas Heru duduk, pendaki indigo tersebut, dan Mas Kamal, Mas Andri. Diteriakin kan sama Mas Heru, "Yon, sini aja, duduk sini." Nah, Dion itu malah cuek sambil ngopi ya. Tengil banget gayanya emang ya. Karena mau gimana lagi, dia anak pejabat, anak orang kaya kan, biasa seenaknya. Ngopi sambil ngerokok dia ya. Sesekali memainkan ketapelnya ya, sambil celepet-celepet lah yang ada di situ lah. Si Mas Heru sama Kamal sama Andri ini kan nggak enak kan. Kalau ini batu selepetannya itu ntar kena pendaki lain kan jadi ribet ya, jadi ruwet ntar. Dan gak lama kemudian Mas Heru, Kamal, Andri ini kaget karena ngelihat Dion tiba-tiba terjatuh. Seperti ada yang mendorong. Glubrak, jatuh si Dion itu ke belakang. Padahal dia duduk di atas batu besar tersebut sendiri. Dion ini malah marah-marah. Nggak jelas ya, sambil dia itu mengumpat. Kebun binatang keluar semua di situ. Ya. "Siapa nih yang dorong gua nih? Yang dorong. Lo Andri, lo Emal, lo Air." Sambil nuduh-nuduh temannya serampangan. Padahal jarak mereka kan jauh duduknya. Nah, setelah itu Dion ini menghampiri teman-temannya, jalan ke arah teman-temannya. Sambil dia itu mukanya sebel. Nah, teman-temannya ini kan cuma geleng-geleng kepala. Apalagi Mas Heru itu ngebatin, ini kenapa Dion kok jadi sombong gini ya. Nah, akhirnya singkat cerita, maghrib tiba, mereka melaksanakan sholat. Setelah itu mereka masak ya, buat makan malam. Mereka masaknya komplit nih, ada omelet, ada rendang ya. Mereka juga bikin kopi ya. Karena logistik mereka memang komplit lah, disponsori sama Dion ya, yang duitnya banyak kan, anak orang kaya. Nah, waktu mereka habis makan malam, mereka ngobrol sambil ngopi santai, tiba-tiba angin kencang itu datang. Mereka semua kan yang ada di situ kaget dengan fenomena itu pada malam hari. Kok ada angin kencang di malam hari? Kencang banget. Bos, mereka akhirnya kan masuk ke tenda tuh, berempat. Berusaha buat tidur. Nah, kelihatan Dion nggak tidur. Dia itu malah memainkan ketapelnya terus ya. Memainkan ketapelnya terus. Nah, Mas Heru ini nanya ke Dion, "Kenapa nggak tidur?" Nah, Dion ngejawab, "Nggak bisa tidur nih. Sebelum ada binatang yang kena bidikan ketapel gua." Mas Heru cuma berucap, "Astagfirullahaladzim." Setelah itu dia melanjutkan tidurnya. Nggak lama kemudian Dion pun ikut tertidur. Nah, pas lagi tidur, tiba-tiba Dion itu mengigau ya. Dia mencekik lehernya sendiri. Karena dia teriak-teriak, akhirnya kan teman-temannya ini kebangun. Mas Heru, Kamal, sama Andre. Mereka bingung kan. "Wah, kenapa nih si Dion nih?" Karena Dion ini mencekik lehernya sendiri sama teriak-teriak. Nah, pas mereka lagi kebingungan berusaha buat lepasin cekikannya Dion, ada suara yang sangat besar dengan tiba-tiba.
Mereka semua bertiga mendengar. Caiki kurang ajar. Caiki kudu ditinggal ning kene. Kudu nampa paukuman kanggo tumindake. Akhirnya Mas Heru minta tolong kan sama pendaki lain. Tolong, tolong. Nah, pendaki lain yang ada di pasar Bubra pun berkerumun ya, di tendanya Mas Heru sama teman-temannya. Mereka semua berusaha buat nolong Dion. Ya, buat melepaskan cekikan di lehernya itu. Tapi nggak bisa sama sekali. Nah, nggak lama kemudian ada seorang pendaki yang kelihatan dia adalah pendaki yang udah lama ya, udah lawas. Ternyata namanya Mas Gatot. Nah, di situ kelihatan Mas Gatot ini biasa mengobati orang lah gitu ya. Bisa dibilang orang yang punya kemampuan linuih. Membaca doa-doa, setelah itu cekikan cekikan di lehernya si Dion ini bisa lepas memang. Nah, setelah itu Mas Gatot menempelkan sebuah batu ya di jidatnya Dion, entah itu batu apa. Tapi kelihatan setelah itu Dion agak tenang, setelah diminumin air juga. Air yang udah didoakan sama Mas Gatot. Setelah itu Dion sadar. Perlahan-lahan sadar, Dion itu berkeringat ya. Padahal malam itu sangat dingin. Karena mungkin juga dikerumunin banyak orang di situ kan, di tendanya. Nah, dia itu malah bingung. Setelah itu malah marah-marah, nggak jelas ya. Kesurupan apa? Gua lagi tidur dari tadi. Udah sana pada bubar. Dia malah nggak bilang terima kasih, udah ditolongin. Pendaki lainnya ada di situ. Dan teman-temannya cuma geleng-geleng kepala. Ngelihat kelakuannya si Dion yang tengil banget, yang sombong banget. Akhirnya Heru, Kamal, sama Andri keluar tenda nih, evaluasi apa yang baru terjadi sama Dion. Dan mereka juga minta maaf ya sama pendaki lain, sama Mas Gatot juga merasa nggak enak lah. Mereka mengucapkan terima kasih karena Dion ini nggak ngucapin terima kasih sama sekali, malah marah-marah. Nah, setelahnya Mas Heru, Andri, Kamal ngobrol ya cukup lama sama Mas Gatot di luar sama beberapa pendaki lain juga. Nggak lama kemudian Heru ngelihat ke dalam tenda. Oh, Dion udah tidur. Akhirnya kan mereka membubarkan diri karena malam udah makin larut. Mas Heru, Kamal, Andri masuk ke tenda juga. Mereka berusaha buat tidur. Nah, gantian nih. Mas Heru nggak bisa tidur cukup lama ya. Dia nggak bisa tidur, ketap-ketip. Nggak tahu dia itu lagi mikirin apa. Kayak ada sesuatu yang dia pikirin lah di situ. Mungkin karena kelakuan temannya si Dion atau ada hal lain. Nah, pas dia lagi berusaha buat tidur, tiba-tiba udah mau masuk ke tidur ini, udah merem-merem ayam gitu, tidur-tidur ayam, tiba-tiba dia mendengar ada suara gamelan dan itu sangat jelas di telinganya. Nah, ini kan Mas Heru melek lagi, yang tadinya udah mau tertidur. Loh, ada suara gamelan, batin dia didengerin lagi, bener nih suara gamelan. Akhirnya dia berusaha buat ngebangunin Andri yang ada di sebelahnya. Dri, bangun Dri, bangun. Ada apa? Ada suara gamelan. Andri akhirnya kan coba ini ya, ikut ngedengerin. Oh iya. Akhirnya mau ngebangunin si Kamal, karena Dion nggak mungkin dibangunin kan, karena tadi baru ada kejadian tersebut. Si Mas Heru bilang nggak usah bangunin Kamal. Ayo keluar tenda, kita berdua keluar tenda. Coba lihat apa yang terjadi. Kok ada suara gamelan dari luar kenceng banget. Barangkali pendaki lain juga mendengarnya. Dibuka tenda, pintu tendanya, mereka keluar kan, ngelihat keluar. Mereka sangat kaget. Karena mereka melihat ada pasukan berkuda ya, dari sebuah pohon besar itu keluar. Pasukan berkuda itu menggunakan pakaian seperti kerajaan-kerajaan kuno. Mereka kan kaget, melongo, mereka berdua masih bingung. Ini bener nggak mereka melihat hal seperti itu? Sedangkan dari tenda pendaki lain juga nggak ada yang keluar, cuma mereka berdua. Nah, pasukan berkuda tersebut ya, yang paling depan itu dipimpin oleh sosok wanita, menggunakan juga pakaian zaman kerajaan kuno. Jadi dia kayak sang ratu mungkin ya, sang ratu. Dia membawa tombak di tangan kanannya dan tiba-tiba tangan kirinya ini menunjuk ke arah tendanya Mas Heru sama teman-temannya.
Heru sama Andri yang lihat kejadian tersebut kan kaget, terjatuh kan. Astagfirullahaladzim, apa itu? Dan entah kenapa Heru dan Andri itu bisa melihat kejadian tersebut. Akhirnya karena mereka ketakutan dan mereka itu sadar kalau ada sesuatu yang salah dengan temannya Dion. Akhirnya mereka itu memohon ampun dengan tangan itu di atas kepala, memohon ampun ke arah pasukan berkuda tersebut, khususnya yang di depan, sosok wanita yang menjadi seperti pemimpinnya, ratunya. Jadi kelihatan di situ pasukan berkuda tersebut banyak dan ada pula yang membawa nampan ya, berjalan itu berisi kembang nampannya sambil melakukan tabur bunga sepanjang jalan itu. Dan ada pula yang menyalakan dupa. Mereka itu sangat ketakutan. Mereka masih memohon ampun dengan tangan di atas kepala, berharap mereka diampuni, dimaafkan. Dan gak lama kemudian pasukan berkuda tersebut melewati pasar Bubrah dan hilang begitu saja. Nah, berbarengan dengan pasukan berkuda itu hilang, tiba-tiba Dion itu kesurupan lagi. Tangannya itu seperti terikat ya ke belakang, kayak diikat di belakang, di borgol lah. Dan setelahnya dia lari keluar sambil berteriak-teriak, "Ampun Nyai, ampun Eyang." Akhirnya kan pendaki-pendaki yang ada di situ ricuh lagi. Kaget semua, keluar, ada apa nih, ada apa? Kok malam-malam ribut lagi. Kelihatan Mas Gatot juga keluar dari tendanya. Dia akhirnya lari berusaha ngejar si Dion, karena Dion itu lari, nggak tahu larinya itu nggak beraturan. Ditangkap sama Mas Gatot sampai mereka berdua itu terguling di tanah. Nah, 1 jam setelahnya Dion disadarkan sama Mas Gatot. Jadi malam itu energi ketiga temennya Mas Heru, Andri, Kamal sama Mas Gatot juga habis buat ngurusin Dion doang. Akhirnya mereka itu bersama-sama ya, semuanya dibantu pendaki lain juga yang ada di situ melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebisanya lah, agar suasana itu menjadi lebih tenang. Akhirnya setelah cukup lama mereka ngaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka semua kembali melanjutkan tidur. Dan itu udah jam 3 dini hari. Udah pagi lah. Nah, singkat cerita, mereka bangun tuh jam 9 kesiangan ya. Mereka semua yang ada di situ jadi nggak dapet momen keluarnya sunrise. Semua, Mas Gatot, Heru, Kamal, Andri, beberapa pendaki lain itu nggak dapat momen keluarnya sunrise karena mereka capek ngurusin si Dion semalam. Akhirnya kan tidurnya jadi pules banget kan. Mereka agak kecewa tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Setelahnya mereka semua sarapan ya, dari beberapa tendanya si Mas Heru juga mengeluarkan logistik, mereka sarapan tuh. Setelahnya mereka summit ke puncak Garuda jalan. Nah, jam 11 mereka itu sampai di puncak Garuda ya. Dan kelihatan banget di sana itu indah ya. Jadi view dari puncak Garuda itu memang merbabu. View-nya itu puncak Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Pokoknya kelihatan indah banget lah. Mereka semuanya bahagia banget. Apalagi Dion nih. Dion itu udah baik-baik aja waktu itu. Akhirnya mereka semua santai di situ. Santai, makan juga di puncak ya, ngobrol-ngobrol kira-kira setengah jam lah. Nah, singkat cerita jam 1 siang mereka turun lagi ke pasar Bubrah. Di situ mereka mutusin buat istirahat bentar ya. Setelahnya mereka beres dan turun ke base camp. Nah, Mas Gatot sama rombongannya ini turun duluan. Sebelum dia turun sempat berpesan sama mereka, khususnya sama Mas Heru. Jadi kalau turun ntar fokus ya, konsentrasi. Pokoknya kalau ada yang manggil jangan dihiraukan. Heru pun, oh iya Mas, terima kasih Mas, menjawab kayak gitu. Makasih ya Mas sudah bantuin, dari semalam udah ngerepotin. Udah nggak apa-apa, sama-sama ya. Fokus, konsentrasi. Jangan dihiraukan kalau ada yang manggil dari belakang siapapun. Siap Mas, siap. Akhirnya rombongan Mas Gatot ini turun. Nah, rombongan mereka itu turun sebagai rombongan yang paling terakhir ya. Dan itu jam 2 siang. Jadi di pasar Bubrah udah sepi. Yang tadi summit bareng itu turun ke pasar Bubrah udah beberes semua. Udah pulang duluan.
mereka jadi rombongan yang terakhir. Nah, di tengah perjalanan turun, Dion itu selalu memainkan ketapelnya dan membidik-bidik burung yang ada pokoknya di sepanjang jalur turun pendakian mereka. Dion itu kelihatan senang banget, ketawa-ketawa. Teman-temannya ini cuma menghela nafas panjang, geleng-geleng kepala ya. Nah, singkat cerita mereka perjalanan turun, mereka mulai masuk ke hutan Patuk Alap-Alap. Ini sangat terkenal banget dalam pendakian ke Gunung Merapi. Alas Patuk Alap-Alap. Dion ini memasuki hutan Patuk Alap-Alap terus saja membidik-bidik burung yang ada di situ dengan ketapel besinya. Sampai akhirnya ada seekor burung yang kelihatan kena tuh dan jatuh. Akhirnya Mas Heru ini kan bilang sama Dion, tuh dicari burungnya, kamu harus makan daging dari burung itu, jangan dibiarin aja, dagingnya harus dimakan sama kamu. Iya, ceret banget sih Her. Akhirnya kan mereka berempat jadi repot tuh, bersama-sama mencari burung yang jatuh tadi. Beberapa jam tapi kok nggak ketemu. Nah, ternyata mereka itu baru sadar kalau mereka itu keluar dari jalur turun pendakian mereka. Akhirnya mereka mutusin buat mendirikan tenda di alas Patuk Alap-Alap tersebut. Gak mungkin juga mereka turun pada malam itu karena kabut sangat tebal. Mereka ketakutan sebenarnya. Waktu mendirikan tenda itu mereka juga kakinya agak bergetar ya kan, keringat dingin muncul. Karena di hutan Patuk Alap-Alap walaupun belum malam ya, itu masih sore, setengah enaman mereka mendirikan tenda. Tapi suasananya kan udah gelap, suram banget. Pohon-pohonnya yang gede di situ. Pokoknya gelap lah, suram. Setelah tenda berdiri, mereka pun masak buat makan malam. Setelah mereka makan, mereka berusaha buat berdamai dengan diri mereka kalau di sini itu nggak ada apa-apalah. Mereka ngopi, mereka ngobrol. Nah, waktu mereka ngobrol, Dion itu tetap sombong. Dia itu bercerita pengalaman berburunya di Amerika sama ketiga temennya itu. Temennya cuma geleng-geleng kepala, berburu itu kan menyakiti hewan. Nah, singkat cerita, malam semakin larut nih. Mereka membuat api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah ya, yang udah pada jatuh di situ. Nah, pas api unggun ini udah nyala, mereka duduk di situ melingkar lah seperti biasa, ngangetin badan. Tiba-tiba Mas Heru itu melihat ada sosok tinggi yang besar di sisi pohon. Itu di depannya pas. Jadi mereka duduk melingkar. Nah, posisi Mas Heru ini lagi duduk kayak megangin ininya ya, lututnya. Dia melihat, ditajemin lagi pandangannya kan. Ini bener gak ya? Sosok apa bukan? Coba diamatin lagi dan ternyata emang bener. Itu adalah sosok tinggi besar di sisi pohon. Mas Heru agak kaget kan, tapi dia berusaha buat gak panik, biar teman-teman yang lain itu juga gak panik. Mas Heru melantunkan ayat kursi dengan lirih. Dan tiba-tiba sosok itu pun hilang. Lanjut tuh, mereka ngobrol, melingkari api unggun. Tak lama kemudian, karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur. Mereka masuk ke dalam tenda tuh. Nah, ketiga temennya, Dion, Kamal, Andri, udah tidur, pules banget. Mungkin karena emang kecapean ya. Nah, tiba-tiba Mas Heru yang belum bisa tidur ngedengar nih, kayak ada yang menggaruk-garuk tendanya. Srek, srek, srek. Lagi, srek, srek. Mas Heru ngebatin nih, ini binatang buas apa ya? Mas Heru itu mengira itu binatang buas. Nah, tiba-tiba Mas Heru lagi berpikir suara apa itu yang menggaruk tendanya. Karena emang pintu tendanya agak dibuka sedikit, gak ditutup rapat. Ada tangan yang masuk tiba-tiba. Kelihatan banget tangan itu hitam ya, berkuku-kuku panjang.
masuk ke dalam tenda, dan tiba-tiba kaki si Dion ditarik sama tangan tersebut. Srak! Akhirnya kedua teman dari Mas Heru, yang Mas Heru ini udah panik, udah ketakutan ngelihat kejadian itu, bangun si Kamal sama Andri. Ada apa, Her? Ada apa, Her? Mereka ngelihat kan. Wah, astagfirullahaladzim. Akhirnya kan si Andri yang posisinya di sebelahnya Dion pas berusaha buat narik si Dion kan. Buat narik tapi gagal. Dion ditarik sama tangan tersebut. Gak tahu itu makhluk apa. Sosok apa. Dion teriak-teriak kan. Tolong, tolong. Nah, tangan hitam tersebut menyeret Dion terus dengan cepat. Sampai mereka bertiga itu gak tahu itu sosok apa. Dion diseret masuk ke dalam hutan. Gak kelihatan lagi. Akhirnya mereka bertiga berusaha buat nyari Dion. Dikejar kan sambil manggil-manggil namanya si Dion. Dion, Dion. Tapi gak ada hasil. Nihil. Akhirnya Mas Heru bilang sama kedua temennya, Kamal sama Andri kan. Ayo balik dulu ke tenda, kita minum. Karena mereka kan kecapean. Terus nyari si Dion, mereka balik ke tenda. Nah, sesampainya di sana, di tenda, Mas Heru membuka obrolan. Ini berat nih, kalau Dion sampai nggak ketemu. Ini urusannya bisa ruwet sama polisi, ntar sampai polisi. Mereka kan akhirnya gimana nih ya, bahas di situ kan, mencari jalan keluar, mencoba mencari jalan keluar. Nah, setelah cukup lama mereka berdiskusi, tapi belum juga ditemukan jalan keluar. Mereka mau nyari lagi posisinya. Mereka takut karena tadi juga nggak ada hasil. Mau di tenda aja pasti Dion nggak balik. Ini harus gimana? Bingung kan? Mas Heru itu yang paling tertekan karena dia yang paling dekat kan sama Dion. Nah, kelihatan di depan tenda Andri sama Kamal tertidur. Mungkin karena kecapean ya, di samping api unggun. Di situ Mas Heru kelihatan berpikir, dia merokok ya. Tiba-tiba datang nih Mas Heru itu dihampiri sama seorang anak kecil yang nggak pakai baju sama sekali. Dan anehnya, anak kecil tersebut mengalungkan ketapel. Dia menunjuk ke arah makanan, seperti meminta makanan tersebut. Nah, pas diambil sama Mas Heru, makanannya mau dikasihin, dia nggak mau. Maksudnya apa? Ditanya, siapa dek? Dari mana? Apa di sini udah ada kampung? Dia cuma diem. Pokoknya ditanya terus sama Mas Heru, anak tersebut cuma diem dan ternyata dia gagu. Oh, Mas Heru itu baru ngek. Akhirnya Andri dan Kamal ini kan dibangunin sama Mas Heru. Bangun. Mereka juga kaget. Siapa kok ada anak kecil? Ya, bugil lagi. Akhirnya anak kecil tersebut jalan nih tiba-tiba. Dia mati sama mereka bertiga. Oh, kayak ngasih kode nih. Batin Mas Heru. Akhirnya Mas Heru mengikuti. Kamal sama Andri, mau kemana? Mau kemana? Ikut. Akhirnya mereka ikut ya. Mengikuti anak tersebut. Nah, jalan mereka, dia, anak kecil tersebut, menunjuk ke arah bawah lembah nih. Nah, mereka bertiga kan kaget. Bawah lembah. Ada apa ya di bawah lembah ya? Nah, pas disenterin lagi sama Mas Heru, anak tersebut tiba-tiba udah gak kelihatan. Hilang. Akhirnya kan Mas Heru bilang sama Andri sama Kamal kan, kalian balik coba ke tenda. Barangkali anak itu ke tenda lagi. Tadi kayak mau minta makanan. Terus kamu, Her, udah tak cari dulu di sini, barangkali ada petunjuk apa mengenai Dion barangkali di bawah lembah itu. Itu kan curam. Udah tenang aja, santai aja. Aku tak cari jalan. Akhirnya kan Andri sama Kamal nurut. Mereka balik tuh ke tenda. Nah, Mas Heru ini coba lagi nyenter ya ke lembah bawah itu. Cuma adanya kok semak belukar. Dia senter ke atas, tiba-tiba dia melihat seorang pria memakai topi caping. Udah parubaya. Di atas sebuah dahan. Lagi duduk.
Pria tersebut menatap Mas Heru. Ya, pokoknya dari atas dahan, ditatap itu Mas Heru. Mas Heru kan kaget, ketakutan dia, sampai terjatuh kan. Tiba-tiba pria tersebut turun. Tapi turunnya itu nggak lompat ya apa, tapi melayang ke arahnya depan Mas Heru. Pria tersebut bertubuh kekar ya. Walaupun parubaya tapi masih kuat sepertinya. Berjenggot. Tapi sorot mata pria tersebut teduh, nggak jahat. Akhirnya walaupun dengan ketakutan, Mas Heru bertanya kepada pria tersebut. Anda siapa? Apa mau Anda? Kamu ndak usah takut, ndak perlu takut. Saya diutus sama leluhurnya Denmas untuk menolong Denmas dan teman-teman. Heru kan kaget, leluhur. Pokoknya Denmas percaya saja sama saya. Saya diutus sama leluhur Denmas untuk menolong. Yang pria tersebut berjalan. Tiba-tiba berhenti lagi dan menatap Heru. Seperti memberi kode, ayo ikuti saya. Nah, ini Heru kan daripada bingung, nggak tahu harus ngapain, dia mengikuti pria tersebut di belakangnya. Nah, singkat cerita, mereka sampai di sebuah perkampungan dan kelihatan ada keramaian ya di tengah-tengah perkampungan tersebut. Jadi orang-orang itu berkerumun, banyak banget, melingkari api unggun. Nah, tiba-tiba Mas Heru melihat nih, loh, kok Dion itu terikat di sebatang kayu dan dicambuk oleh seorang wanita yang berpakaian kerajaan kuno. Seperti yang Mas Heru lihat. Pada waktu malam pertama Dion itu kesurupan. Kaget kan Mas Heru. Astagfirullahaladzim. Mas Heru ngebatin, apa saya ini lagi bermimpi apa ya? Dia coba menampar-nampar wajahnya sendiri. Pak. Dan ternyata itu nyata. Akhirnya Mas Heru ini berlari kan dan berteriak. Tolong jangan cambuk teman saya. Dia coba mendekati Dion, tapi terpental. Jadi seperti ada energi yang sangat besar ya, yang menghalangi Mas Heru. Gebrak, jatuh Mas Heru. Akhirnya Mas Heru ini bertanya ke pria yang tadi dia ikuti, yang katanya mau menolong dia sama teman-teman. Kenapa temanku disiksa? Koncomu ki wis sembrono. Dia telah menyakiti hewan-hewan yang ada di sini. Hewan di sini itu peliharaan Nyai Gadong Melati. Setelahnya Mas Heru memohon kepada pria tersebut untuk menolong dia. Tolong teman saya. Tolong teman saya. Akhirnya pria tersebut pun menghampiri wanita yang mencambuk Dion. Terlihat terjadi perdebatan sengit di situ di antara mereka, antara pria yang menggunakan topi caping dengan wanita yang tadi mencambuk Dion. Setelah cukup lama mereka berdebat, Dion dilepaskan. Nah, di situ Heru berterima kasih banget ya sama pria yang sudah menolongnya, pria yang menggunakan topi caping yang katanya diutus leluhurnya. Dan setelah itu Dion dipapah sama Mas Heru ini menuju ke tenda. Dion menangis di sepanjang jalan dan pria tadi yang menolongnya juga udah nggak kelihatan karena tadi Mas Heru ini sama Dion langsung balik menuju ke tendanya aja ya setelah mengucapkan terima kasih. Udah nggak kelihatan. Perkampungan itu juga udah nggak kelihatan ya, karena emang kabutnya juga tebal pada malam itu. Nah, akhirnya mereka sampai di tenda dan mereka mendengar azan subuh. Sayup. Mas Heru ini berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Andri sama Kamal ini menyambut mereka ya. Andri ini nanya sama Mas Heru. Tadi kemana? Aku kesana lagi kok kamu nggak ada.
Diceritakanlah semuanya di situ. Sama Andri sama Kamal kan. Iya, tadi kami itu ada di sebuah perkampungan di sekitar bawah lembah lah. Curam sekitar 50 meteran. Pantesan lama banget, Kamal menyahut. Akhirnya setelah itu mereka minum ya air mineral. Mereka memutuskan untuk tidur, melanjutkan tidur lagi. Walaupun itu udah subuh karena badan mereka sangat capek. Nah, selang beberapa jam mereka kebangun. Wah, ternyata hari udah siang. Nah, di situ Heru, Kamal, dan Andre kaget. Karena melihat Dion itu mencoba untuk berteriak. Seperti orang yang mau berteriak tapi nggak mengeluarkan suara sama sekali. Alias gagu. Mereka bertiga panik kan. Akhirnya, gimana nih? Udah beres-beres aja. Beres-beres aja. Semuanya kita beresin, langsung turun kita. Pokoknya turun. Ntar gampang ini. Dion kita bawa aja turun dulu. Biar sampai di base camp. Akhirnya kan mereka beberes. Mereka jalan tuh turun. Mereka jalan. Nah pas mereka turun mereka ketemu sama pendaki yang mau naik. Dan dia bilang. Mereka dicariin sama Mas Gatot dari kemarin. Kok nggak sampai-sampai? Apa kalian ini masih di atas? Nah, si Mas Heru ini pokoknya ngejawab, udah kami tersesat. Nah, singkat cerita jam 11 siang mereka sampai di base camp. Nah, sesampai di base camp, Sang Kuncen, almarhum Mbah Marijan, ini kaget ngelihat Dion. Pokoknya beliau itu seperti tahu ada sesuatu. Akhirnya beliau bertanya sama Mas Heru kan. Diceritakanlah semua kronologi kejadiannya dari awal sampai mereka sampai pulang di base camp itu. Setelahnya Sang Kuncen memberikan mereka beberapa wejangan lah ya. Biar mereka ini ntar lagi kalau naik gunung, khususnya Dion, nggak sembarangan lah ya. Menjaga etika mereka dan lain sebagainya. Nah lagi ngobrol-ngobrol nih Mas Heru, Kamal, Andre sama Sang Kuncen dan beberapa pendaki lain. Dion lagi makan, tiba-tiba Dion itu kelihatan panik. Jadi seperti melihat sesuatu. Dia itu mau berteriak tapi nggak keluar suaranya. Karena dia lagi gagu. Nggak bisa bicara sama sekali, nggak ada suaranya sama sekali. Nah ternyata Dion ini melihat rombongan anak kecil berjalan, bugil, dan pucat. Ngebawa ketapel semuanya. Padahal itu siang hari dan itu dijelaskan sama Mbah Marijan. Temanmu itu melihat ini. Oh iya mbah. Jadi seperti diganggu. Dion itu seperti diganggu. Walaupun itu udah turun di base camp. Mbah Marijan mencoba menenangkan. Dan hari itu juga setelah beberes di base camp, berpamitan, hari Jumat itu. Mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta, naik kereta. Nah, singkat cerita ya, udah selang beberapa hari nih. Mas Heru, Andri, Kamal ini dipanggil sama orang tuanya Dion di rumahnya karena orang tuanya Dion ini mau nanya. Jadi kejadian apa yang terjadi kok sampai anaknya nggak bisa ngomong tiba-tiba sampai di rumah. Jadi selang beberapa hari pun Dion sama sekali belum bicara, belum bisa mengeluarkan suara. Nah dijelaskan sama Mas Heru di situ sama orang tuanya Dion kan. Orang tuanya Dion ini sempat nggak percaya. Akhirnya pokoknya Mas Heru sama teman-teman udah ngejelasin nih. Ya mereka pulang setelah itu. Lama ya mereka nggak ketemu sama Dion. Selang beberapa bulan lah. Ya, pada suatu hari mereka mendengar kabar kalau Dion itu dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Kan Mas Heru ini kaget sama kedua teman yang lain kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berkunjung ke rumah sakit jiwa tersebut. Nah sesampainya di sana ada yang aneh. Saat Dion meminta tolong untuk menggaruk punggungnya. Kerasa gatal sih si Dion. Mau digaruk kan sama Mas Heru. Nah Mas Heru, Andri, Kamal melihat di punggungnya Dion itu mereka melihat penuh dengan goresan. Jadi kayak apa ya? Kayak bekas
cakaran lah, kayak bekas cakaran, kayak bekas tercakar. Mereka cuma diem. Nah, setelahnya mereka berusaha berkomunikasi dengan Dion. Sudah cukup mereka menjenguk, akhirnya menemui keluarga dari Dion. Mas Heru ini pokoknya ingin menolong Dion. Ini gimana ya? Ternyata keluarganya juga udah berusaha dengan beberapa orang pintar ya, udah dibawa. Tapi hasilnya itu masih nihil. Akhirnya pamit Heru sama Kamal sama Andri sama keluarganya Dion pamit buat pulang. Nah, di jalan Mas Heru punya inisiatif untuk menghubungi Mas Gatot. Jadi waktu di Pasar Bubra itu mereka juga sempat ini ya tukar-tukaran nomor telepon. Jadi pakainya telepon rumah dulu, dicatat nomornya rumahnya Mas Gatot, ini nomor rumahnya Dion, nomor rumahnya Heru dicatat juga. Pakainya buku telepon dulu, buku saku telepon ya, belum ada WA, WhatsApp dan lain sebagainya, masih pakainya nomor rumah telepon. Nomor telepon rumah, nomor rumah telepon. Nah, setelahnya sampai di rumah, Heru berusaha menghubungi Mas Gatot nih. Diangkat sama Mas Gatot, diceritakanlah kondisi Dion. Udah lama padahal ya, kata Mas Gatot. Iya Mas, mohon Mas, gimana bantuannya? Akhirnya kan Mas Gatot menjanjikan, ya sudah nanti saya hubungi, kalau nggak besok ya lusa. Hari ini aku belum bisa jawab. Oh iya Mas, terima kasih. Nah, selang 2 hari, Mas Gatot telepon nih ke rumahnya Heru. Mas Gatot ini menyarankan kalau keluarganya Dion itu harus mengadakan selamatan tiap seminggu sekali atau 2 minggu lah. Diluangkan waktunya dan mengundang 40 jumlahnya anak yatim. Akhirnya setelah mengucapkan terima kasih sama Mas Gatot, Heru berusaha buat menghubungi keluarganya Dion. Heru ke sana dan bilang, pokoknya harus mengadakan selamatan Bu. Pak, barangkali ini bisa menjadi jalan keluar untuk kesembuhannya Dion. Sama manggil 40 jumlahnya anak yatim. Kalau bisa seminggu sekali, kalau enggak ya 2 minggu sekali Pak. Akhirnya orang tuanya setuju, karena udah bingung banget, gak ada jalan keluar yang lain kayaknya nih buat anaknya. Setuju kan? Diadakanlah selamatan selamatan selama seminggu sekali. Karena kebetulan kan mereka juga orang kaya, jadi gak masalah lah kalau mau ada selamatan tiap hari juga mereka siap, yang penting anaknya sehat. Diadakanlah selamatan tersebut seminggu sekali dengan mengundang jumlah 40 anak yatim. Terus. Dan selamatan itu dilakoni keluarganya Dion. Ya. Heru juga, Kamal, Andri juga kesana terus selama hampir 1 tahun. Nah, selama itu pula pengobatan Dion juga dibantu sama omnya ya, dengan menggunakan metode air kelapa muda. Hampir 1 tahun dan alhamdulillah akhirnya Dion bisa pulih kembali. Dia bisa bicara dengan normal lagi ya. Dia udah gak gagu lah dan sudah bisa beraktivitas normal lagi seperti dulu. Nah, setelah anaknya ini sembuh, orang tua dari Dion mengucapkan banyak terima kasih ya sama Mas Heru, sama teman-temannya, karena mereka intinya udah gagal mendidik anak karena nggak punya etika. Semuanya terpenuhi tapi anaknya itu nggak punya etika. Mereka memohon maaf dan berterima kasih udah mau jadi teman Dion yang baik. Mas Heru sama kedua temannya pun, Akmal, Andri ini kan, iya Pak Bu, sama-sama. Udah jadi kewajiban kami sebagai teman buat saling tolong-menolong. Nah, singkat cerita, pada suatu hari mereka ngumpul ya. Dion, Heru, Kamal, Andri. Mas Heru nanya, guyon ya, bercanda sama si Dion. Masih mau naik gunung sama kami nggak? Masih. Ternyata masih mau naik gunung si Dion. Tapi jangan ke Merapi. Wah, mereka kan di situ ketawa. Udah, nggak usah bahas itu ya.
kita jajan aja yuk, cari bakso atau apa. Akhirnya mereka keluar dari rumahnya Dion, karena kebetulan mereka kumpul di rumah Dion dan nyari bakso. Nah, sejak saat itu Mas Dion ini kembali normal. Intinya udah kembali normal, udah kembali ke kehidupannya yang seperti sebelum mereka naik ke Merapi. Dan Mas Heru sendiri yang menjadi tokoh sentral dalam kisah ini cukup lama vakum ya dalam dunia pendakian, dan saya dengar baru aktif lagi sekitar tahun 2000-an. Kisah yang sangat luar biasa, pengalaman nyata yang dialami Mas Heru dan ketiga temannya ini ketika mendaki ke Gunung Merapi via Kaliurang pada tahun 1992. Ini sangat terkenal banget kisah ini, ekspedisi Merapi 92 Heru Survival. Dan memang kadang kalau kita naik gunung banyak hal yang di luar nalar memang. Tapi seperti biasa, pesan saya ketika mau mendaki ke gunung, jangan lupa bismillah, banyak-banyak bertasbih lah di jalan, memuji kebesaran Tuhan. Mau gimana pun, makhluk dari dimensi lain itu ada. Dan mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi saling menghormati aja, saling menghargai. Kita jangan ganggu mereka, mereka jangan ganggu kita. Ketika kita berada di tempat yang asing, kita tamu, di gunung kan kita tamu. Ya udah, kita harus punya etika, jangan sembarangan. Kalau sembarangan, ya pasti ada apa ya, ada resikonya. Semua kan ada resikonya. Baik. Kisah yang luar biasa, dan saya bangga banget bisa menceritakan kejadian nyata yang dialami oleh Mas Heru Survival dan ketiga temannya. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa ya kirim-kirim ke DM Instagram saya yang udah ada sepanjang video dan udah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.